Korban adalah pemilik pencucian mobil sempat menghilang selama 2 pekan. Di tempat ini terakhir kali korban terlihat dan setelah itu dijemput sejumlah orang untuk naik ke dalam mobil. Keluarga juga sempat membuat laporan penculikan hingga akhirnya mendengar kabar jika salah satu korban bernama Tony meninggal dunia meski sempat tidak mengetahui keberadaan jenazahnya. TNI Angkatan Laut menegaskan prajurit yang melakukan penganiayaan telah melakukan pelanggaran berat. TNI AL meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian yang telah mengakibatkan warga sipil meninggal dunia. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyebut para pelaku mencari pencuri mobil salah satu prajurit. Setelah ditemukan, korban dianiaya di Wisma Atlet di Purwakarta. Calon istri mungkin dari anggota kita tersebut hubungannya udah dekat, kehilangan mobil. Nah, orang tua tersebut menyampaikan ke anggota kita, sehingga anggota kita tersebut berinisiatif untuk mencari pelakunya. Ternyata pelakunya ditemukan. Habis itu anggota kita membawa ke Wisma Atlet. Anggota kita ini mungkin lepas emosi untuk menekan mungkin saat terjadinya kejadian itu sehingga terjadi. TNI Angkatan Laut telah meminta maaf kepada keluarga Francisco Manalu alias Tony dan korban tewas akibat penganiayaan yang dilakukan 6 prajurit TNI Angkatan Laut. Keluarga korban meminta kasus ini diusut tuntas dan saat ini kita sudah bersama dengan ayah dari Tony, Joni Pandapotan Manalu. Selamat sore Pak Joni. Selamat sore Bu. Kami segenap redaksi Kompas TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-sedalamnya Pak Joni. Terima kasih Bu. Pak Joni, bagaimana awalnya Bapak mengetahui informasi bahwa putra Bapak telah meninggal dunia? Pada waktu hari Minggu sekitar jam 6 sore, saya telepon anak saya, keberadaan anak saya bungsu nih, atau namanya Adi, menanya keberadaan STIM, cucian mobil. Lalu jawabannya, ya biasa-biasa saja. Sambil dia mengatakan bahwa si abang ada yang menjemput pada hari tanggal 29 bulan Mei 2021. Dari hal itu, saya sudah langsung saya datangi Polres Purwakarta sambil memberikan ada surat undangan sebagai klarifikasi terkait pembantaian oleh oknum marinir anggota Angkatan Laut di Wisma Dayung Atlet Jatiluhur. Nah, dari undangan itu saya datangi pihak kepolisian Polres Purwakarta sambil mempertanyakan bahwa polisi mengatakan, wah ini hanya undangan kasus 170 dan dijadikan sebagai saksi karena ada pembantaian yang namanya oleh oknum anggota marinir namanya Ade. Nah, karena di situ anak saya dijadikanlah sebagai saksi. Tapi karena ada laporan dari anak saya yang bungsu namanya Adi tadi, ada penculikan pada tanggal 29, salah seorang masuk ke dalam kantin cucian mobil, yang lain katanya sudah ada yang nunggu di luar, menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih. Itu menurut kasir saya yang bernama Purnama. Dengan hal itu, karena kecurigaan saya semakin tinggi, dari tanggal 29 sampai tanggal 15 tidak kunjung tiba lagi, sehingga saya buat laporan ke Unit 4 Serse Polres Purwakarta. Dalam laporan saya adalah penculikan. Oke, Pak Joni melaporkan penculikan sebelum mengetahui informasi bahwa anak Bapak meninggal, begitu ya Pak?
Betul. Nah, setelah saya buat laporan hari Senin, hari Selasa, tanggal 16 subuh, saya dapat informasi dari Kanit Reskrim Unit 1 yang bernama Pak Agus, mengatakan bahwa Lasta yang dalam penganiayaan 170 terhadap AD sudah tertangkap. Berarti sudah terbukalah terang benderang bahwa anak saya yang menculik itu adalah oknum TNI dari Angkatan Laut. Sebentar Bu, biar tuntas dulu Bu. Nah, terkait tadi yang dituduhkan anak saya pencuri, saya nyatakan saya sebagai orang tua bahwa anak saya bukan pencuri. Kalau memang anak saya pencuri, mencurinya di mana, kapan, dan BAP-nya di mana. Karena terbukti anak saya meninggal dengan sangat tidak wajar. Yang dianiaya berdasarkan oleh beberapa orang oknum anggota TNI AL, Marinir AL, di Wisma Dayuk Atlet Jatiluhur Purwakarta. Jadi oleh karena itu saya nyatakan anak saya sebagai orang tua yang sudah tua ini. Saya sudah berusia 62 tahun dan memiliki cucu. Saya nyatakan anak saya bukan pencuri, melainkan dia adalah pengusaha STIM. Dan maaf, saya bukan sombong, artinya usaha anak saya, cucian STIM itu, saya pikir sehari-hari masih bisa dapat penghasilan antara 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Jadi sangat tidak masuk di akal bahwa anak saya dituduhkan jadi seorang pencuri. Maka saya bilang tadi, kalau memang anak saya pencuri, kapan mencurinya, di mana mencurinya, BAP-nya di mana. Jadi jangan asal nuduh. Oke, ada sejumlah pertanyaan. Baik Bu, baik pasti. Ada sejumlah pertanyaan yang ingin Bapak Joni tanyakan begitu. Apakah memang sejauh ini sudah ada komunikasi dengan TNI AL? Oh sudah Bu, justru saya ini banyak kekecewaan yang dilakukan oleh para petugas dari dari Puspom TNI AL. Kenapa saya bilang kecewa? Setelah saya mengetahui bahwa anak saya telah meninggal, saya meminta agar kami keluarga untuk diikutsertakan apabila melaksanakan evakuasi mayat dari tempat di mana dia dibuang. Demikian Bu Asri. Permintaan keluarga adalah untuk diikutsertakan dalam mengambil jenazah dari Tony begitu ya Pak? Bu, akan tetapi kami benar-benar merasa dibodohi atau diposisikan kami orang yang terbodoh sedunia. Kenapa saya mengatakan demikian Bu? Pada waktu hari Senin malam, kata pihak dari Puspom AL di Kepolisian Resort Purwakarta, apabila bisa besok kita melakukan evakuasi mayat, bahwa keluarga akan kami informasikan. Nah, pada waktu hari Rabu, jam 8, saya dapat telepon, kurang lebih jam 8, jam 9, menanyakan apakah keluarga bersedia anaknya untuk dilakukan visum otopsi. Saya bilang bersedia. Apakah keluarga mau ikut untuk melakukan evakuasi mayat katanya? Oh sangat Pak. Nah, saya tunggu sampai jam 11. Tidak ada realisasi daripada telepon tadi, sehingga saya hubungi kembali. Oke. Nah, lalu jawabannya sebentar Bu, biar ada endingnya. Lalu jawaban dari teman saya ngobrol yang teleponan itu, katanya informasi masih simpang siur. Ada di Jonggol, ada di Cianjur. Terus kira-kira kurang lebih jam 12, jam 1, jam 13, dari personil dari Puspom AL datang ke tempat saya, yaitu mengatakan kalau tidak salah, mayat anak Bapak sudah ada di Cipto. Oke, baik. Informasi terkait jenazah anak Bapak sekarang masih simpang siur dan keluarga
menuntut untuk diikut sertakan dalam evakuasi jenazah. Terima kasih Pak Joni Pandapotan Manalu telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.